Oke, kawan-kawan. Kayak copot masker dulu. Setelah kemarin episode yang beberapa minggu lalu keluar, itu udah close ya fase pertama. Ini fase kedua pembahasan lokal isu masih di Prambors. Tepuk tangan, tepuk tangan, tepuk tangan. Kita sekarang di kantor baru Prambors. Alhamdulillah, kantor Prambors udah kayak co-work space. Tapi di lokal isu sekarang, kita ulangi lagi, di lokal isu yang sekarang bareng Prambors, ya. Buat kaula muda kita akan bahas sosok-sosok yang fenomenal, kontroversial, dan emang punya masa yang banyak. Bintang tamu pertama di fase kedua adalah Isar Whitey James. Gue kayak pimpinan parpol ya anjing, dia perkenalinnya kayak pimpinan parpol gila. Bapak Isar, dulu inget gak kita kalau podcast di restoran, yoi, video biasa. Ya, sekarang udah Prambors ya. Udah ada Prambors ya. Gokil ya. Jadi sekarang gue mau tanya, lu baju putih-putih, lu dari mana? Kalau gue jelas, gue kan dokter praktek, ya kan, bantu COVID, ya kan, kantoran ke kantor Prambors rapi. Lu ngapain pakai baju gini, baju koko? Kebetulan tadi baru diajak ketemu sama salah satu orang penting lah di Indonesia. Siapa? Mas Kaisang. Ini beneran mengaku-ngaku. Beneran. Kan nama lu juga. Ini basa-basi. Nih, jadi ternyata Mas Isar nih pakai baju resmi setelah bisa resmi juga dia, biasanya streetwear. Semua ini sekali doang ya kan. Habis itu cuci ganti ya? Ganti, udah. Ada KTP lagi di sini. Oh, ada KTP. Ini habis ketemu Kaisang. Nah, tapi itu bahas nanti. Buat kalian yang penasaran, nih Isar siapa sih? David Centang Biru. Kayaknya paling ngerti banget deh soal streetwear. Nah, ini aku mau langsung ngomong. Ini susah nih kalau ngomong sama Isar tuh kan street banget ya, hustle banget. Ngomongnya gue medok. Jadi aku tetap ngomong aku kamu. Gak apa-apa ya? Apa dong? Ya, gak apa-apa. Sir, bisa kenalin diri lu gak secara singkat? Secara singkat, nama gue Isar James. Orang-orang kenal gue di Instagram Isar Whitey James. Gue itu lebih dikenal sebagai seorang sneaker enthusiast, streetwear enthusiast, dan apa ya gue bilang, gue tertarik banget sama culture-culture yang ada di jalanan sih sebenarnya. Culture-culture ada di jalanan. Yep. Yang kedua, buat teman-teman kaula muda, lu tuh sebenarnya main di dunia kayak gini dari tahun kapan, Sir? Sebagai otomatis kalau ke sneaker ya, gue bilang paling basic itu gue masuk dari dunia sneakers. Yang pasti dari kecil lah, kita ngelihat sneakers, menggunakan sneakers. Tapi bener-bener tahu bahwa sneakers itu punya added value dan lain-lain itu di tahun 2006 waktu di kampus. Jadi bisa dibilang mungkin seriusnya 2006-2007 kali memperhatikannya. Lu emang kuliah? Kuliah. Lulus? Enggak. Apa? Oh, masker jatuh. Oh, jatuh. Pinter. Nah, terus selama dari 2006 sampai sekarang 2020 berarti 14 tahun. 14 tahun. Perubahan apa yang lu rasain di kalau orang Jaksel bilang perskenaan? Perskenaan. Yang pasti dari skena yang gue mulai 2006 itu pemainnya orang-orang yang memperhatikan bisa kelihatan banget tuh dikit banget. Lu bakal bisa kenal semua yang sebagai sneaker enthusiast tuh lu mungkin bisa tahu semua orangnya. Tapi di 2020 ini kayak lu udah nggak bisa, udah kayaknya udah terlalu banyak orang. Lu bisa sampai nggak tahu kan sampai ini gue punya toko juga, gue juga kolektor juga. Jadi gue ngelihatnya sih apa ya, culture ini membesar di luar pemikiran gue sih, gede banget jadinya gitu. Jadi lu pada tahun 2006 pertama main ya lu ngiranya orang-orang itu doang yang bakal main? Betul, gue kira ya bakal cuma jadi apa ya, kita bilang kumpulan niche market, orang-orang kumpulan kecil yang main. Tapi sekarang udah sneakers tuh udah jadi komoditas, udah jadi komunitas, udah jadi satu hal yang ya lu gak bakal pernah mikir ya, di tahun itu lu gak bakal pernah mikir bisa sampai sebesar ini kan. Ya bener sih, gue juga gak mikir sih. Terus orang-orang sekarang yang milenial ya, yang umur 20-an lah, itu mengira gila nih Isar tajirnya melintir banget ya kan, gak ngapa-ngapain dapat duit beli rumah dan kawan-kawannya. Sebenarnya coba ceritain perjalanan lu dong, dari dulu di 2006 kok bisa terjun di kayak gini sampai akhirnya punya toko dia, Betes Monkey bro. Yoi. Sampai sekarang malah ngata-ngatain orang. Betul, gak usah dibahas ya, nanti kita bahas ya. Itu ceritanya gimana? Orang memandang lu tuh bener-bener orang yang crazy rich. Teman-temannya serem-serem semua, crazy rich, barangnya mahal-mahal semua, sepatu langka-langka. Ini apa? Degenjot?
Enggak, mirip doang. Oh mirip, jadi ini yang mirip Kompas The Genjot? Iya, ini niru Bootleg Kompas? Iya, bootleg Kompas. Ini Nike Blazer Low Kevin Bradley SB. Jangan nanti banyak yang baper teman Kompas, maaf ya. Coba ceritain, Sir, dari awal sampai sekarang tuh perjalanan lu gimana? Apakah emang tajir melintir dari bokap lu atau emang lu kayak apa sih? Enggak sih, kalau dibilang tajir melintir dari bokap gua mungkin tuh salah satu stereotip yang paling salah sih sebenarnya. Jadi waktu dari kuliah juga gua tuh sambil kerja, Tir. Gua sempat jadi SPB rokok, sempat jadi ya apa aja deh, kru musik, kru acara. Jadi apa aja buat ngasilin duit. Tapi waktu di kampus juga gua ketemu teman-teman gua tuh yang kebetulan lagi usaha sneakers. Di 2006 tuh. Contoh? Ada namanya CH, ada namanya Eric Van Houten. Di sono dia pertama kali tuh dia ngejual-jual sepatu kayak lu kalau tahu tuh zaman itu tuh ada Adidas 35 Anniversary, tau gak lu? Tahu. Ya kan ada yang ada kotaknya, yang ada spidolnya, Adicolor kan? Yang Adicolor. Ya terus ada Reebok Voltron, Nike Dunk SB. Yang sekarang dimiliki sama Imam ya? Iya, itu ada ya dia? Iya ada kayaknya. Yang ada color palette. Bramlin, setahu gua Bramlin. Nah pada zaman itu pasti kaget dong lu sebagai maksudnya orang biasa aja yang maksudnya karena gue main basket juga gue pasti memperhatikan sepatu gitu kan. Pas gue nanya ini harganya berapa? 2 juta. Itu memang lu saat itu men itu gila 2 juta tuh kayak 20 juta kali sekarang. 2 juta. 2006 kan itu? Iya 2006 lo itu. Basket juga lo? Basket. Terus pas gue lihat, hah ini sneaker nggak salah nih harganya segini. Enggak, memang karena ini rare, cuma ada berapa di dunia gitu lah. Makanya dibikin produksi terbatas. Sampai akhirnya gue ngelihat kayak, oh ternyata ada loh sneaker seharga segini. Di situ gue mulai ngulik tuh, Tir. Mulai ngulik. Temen gue jualan, gue beli dong, boleh nyicil nggak? Karena temen kan, ya udah lu cicil aja. Ntar kalau dapet rezeki lu cicil. Gue mulai dari kayak gitu. Terus sampai akhirnya perjalanan berikutnya nih rada unik. Karena gue sempet vakum, bisa dibilang vakum ya karena di zaman itu kalau lu inget tuh dari sneaker di 2006 sampai 2009-10 tiba-tiba denim dan boots gila banget, bener kan? Oh bener, ada Darahku Biru. Darahku Biru. Episode sebelumnya Darahku Biru ya. Nah, itulah tahun paling gue benci. Loh, lu benci malan? Gue benci, bukan gue benci karena dengan Darahku Biru dan orang-orang enggak. Game-nya jadi kacau sih sneakers. Iya, karena gue sebagai pecinta sneakers, orang nggak ada yang pakai sneakers lagi, Tir. Ya makanya kayak cowboy Amerika semua. Iya kan? Selvace ditekuk sama boots. Betul, boots, Red Wing ya zaman itu. Minimal. Dan harganya juga nggak murah. Ya kan, Red Wing bisa 5 juta kalau nggak salah. Ya lu bayangin Dokter Tirta pakai boots. Gak masuk. Tapi pernah kan, Tir? Gak. Jarang ya? Gak pernah gua. Oh gak pernah ya boots? Gak pernah gua. Berat sih. Dulu gue sempet nyoba gitu pakai. Gak sih, kayaknya bukan gue nih gitu kan. Iya, benar. Kayak aneh aja lihat orang-orang kayak gua mata sipit tapi pakai boots tuh. Gak, tapi ya gua sadar diri, Bor, bukan ras, tapi gua sadar diri aja kayak. Tapi banyak yang keren kan di Darahku Biru ya, pakai. Anehnya keren. Tapi kalau gua yang pakai kayak kentang. Gua akuin kok buka pas-pasan, jadi harus pintar memilih baju. Ya. Terus waktu di zaman itu, tapi gue beruntung banget di zaman itu. Karena orang-orang semua matanya fokus ke denim. Lu bayangin beli celana denim bisa 2 juta, beli jaket bisa berapa juta, beli boots bisa 5 juta. Orang-orang nggak perhatiin lagi tentang sneakers. Nah di saat itulah gue mulai pertama kalinya gue mulai nyicil beli. Karena saat itu harganya murah banget, orang udah pada nggak mau. Jordan di sell, semuanya. Jadi gue mulai koleksi dari hal-hal yang kayak gitulah. Sneakers pertama berarti lu inget yang pertama kali lu sneaker pertama, kalau sneaker pertama gue dari kecil mah, dari kecil gue inget gue punya Eagle sih dibeliin sama nyokap gue. Kalau yang lu cicil? Yang gue cicil gue inget, namanya Nike Blazer Mid Eleven Print. Wajib. Iya itu pertama. Sekarang mahal itu Bor karena mirip Atmos. Iya betul. Mirip Atmos Eleven Print. Dan itu gue nggak pernah lihat orang Indonesia ada yang pakai. Lu doang. Gue doang. Pasti beli dari Kiki. Bukan dari enggak. Gue beli dari si Aji Handoko. CH itu. Oh kok. Jangan sebut nama Aji Handoko di depan Iser. Aji Handoko tuh siapa sih? Oh nggak tahu. Wah mereka saudara Bor. Jangan. Nanti akan ada berdapur foto bandara sini. Terus Babang Iser, kok Iser kalau aku bilang. Dari setelah lu cicil, apa yang ngebuat lu akhirnya fokus? Oh kayaknya gue harus buat toko sepatu Betes Monkey. Nah itu perjalanan panjang. Jadi memang dari saat itu gue mulai koleksi dan nggak bisa making money sebenarnya awal-awalnya. Nah, terus lu cari duit dari mana Bor? Nah, waktu itu gue sempat kerja di salah satu perusahaan pendingin. Jadi gue tuh sempat kerja jadi sales kulkas. Sales kulkas di PT Sandan Intercool Indonesia. Lu bayangin Iser sales kulkas tapi pakai blazer. Nah itu paling gak enak. Sales kulkas itu dipandangnya rendah banget gitu ya kalau sama teman-teman ya. Kayak, Sir sekarang lu kerja apa? Jualan kulkas. Semua reaksi teman-teman kayak, hah anjing lu, beneran kali.
Gue kayak Kokoh glodok. gue memang jualan kulkas gitu maksudnya, tapi ke korporasi gitu kan. Woi, banyak beda. Ke Pepsi dan lain-lain. Tapi jalan ngumpulin duit tuh, gue udah mau merit tuh Tir. Ada di 1 tahun dimana akhirnya gue dapet masalah, gue minum minuman keras dan nyetir tuh, gue nabrak orang. Sampai akhirnya gue kehilangan semua pemasukan gue, duit yang gue tabung untuk merit itu hilang dalam waktu 1 hari. Di situ gue udah kehilangan arah, nggak tahu mau ngapain lagi. Cuma tinggal sneakers yang dulu gue beli itu yang gue punya. Akhirnya gue mulai nge-resell itu dari Kaskus. Zaman dulu Kaskus. Kaskus, Sneaker Addict bro, itu vlognya podcastnya si Pandu Polo. Lanjut. Di zaman itu Kaskus lu jual tuh masih treatnya satu sepatu, street satu sepatu. Gue coba ngelakuin itu dan gak laku Tir. Ya gak laku karena maksudnya kayak orang juga, nih orang siapa, gak dipercaya dan lain-lain. Akhirnya di Kaskus gue kontakin nih Tir, siapa aja yang jual, gue bikin satu treat banyak. Jadi satu jualan satu treat itu bisa ada 10-20 sepatu. Gue mulai dari hal sesimpel itu, orang percaya, mulai banyak beli, dikasih kesempatan ada era Instagram, gue pindah ke Instagram, jalan lagi, bikin toko. Sampai ada Betes Monkey. Sampai ada Betes Monkey. Nah, gosip ya atau tidak, Betes Monkey dijual? Iya, secara harafiah mungkin bisa dibilang dijual, tapi sebenarnya bahasa kerennya sih diakuisisi. Jadi gue sebenarnya masih ada bagian di Betes Monkey, tapi minor, kecil. Karena udah ada satu grup yang lumayan apa ya bisa bilang ya, punya pengalaman bagus di retail dan mereka mencoba mendevelop si Betes Monkey itu sendiri. Oke, terus yang berikutnya yang kedua, kalau nggak salah lu tahun berapa dulu event pertama sneaker selain Maris dan Sneaker Pimp dan teman-teman Futurama Swap Meet, lu sempat buat di Kuningan City Solfest. Solfest, ya betul. Itu event lu apa event gimana? Itu Solfest itu lahir dari Kuningan City, ada temen gue Jelly Limited Grail sama gue. Jadi dari Kuningan City pengen bikin event, akhirnya kontak kami kita berdua. Akhirnya gue bilang, oke, kalau mau bikin event, gue bakal bisa panggilin beberapa temen gue yang mungkin kayak penyanyi gitu, kayak ada Bang Iwake, ada Igor Saikoji, buat jadi susunan acaranya. Gue bisa panggil teman-teman gue yang tenan, yang jualan, yang gue tahu di Kaskus sama Instagram. Tapi gue punya syarat kalau semua tenan itu nggak boleh dimintain duit. Oh, gratis. Jadi itu untuk pertama kali, gue bukan event pertama, tapi gue mungkin event pertama yang akhirnya di era yang baru nembus di mall, dan itu trafficnya gila banget. Iya. Dan apa alasan Solfest tidak dilanjutkan? Solfest nggak dilanjutin karena menurut gue nggak punya kompetensi. Maksudnya gue nggak kompetensi untuk bikin sebuah event. Jadi maksudnya mungkin ada orang-orang yang lebih kompeten. Kalau gue sih sesimpel itu sih. Dan kalau nggak salah lu ikutin Iser, lu sangat concern di hip hop. Hip hop. Banyak lu obrolan kayak dengan Yako, Upi. Yep. Upi dari zaman follower ribuan sampai sekarang verified, bisa collab sama Puma, Iwake dan kawan-kawan. Lu kenapa lu interest banget di hip hop? Jadi, selain basket dan sneakers, lu interest banget di hip hop. Gue pecinta musik hip hop, Tir, tapi gue itu adalah orang yang terlambat tahu tentang skena hip hop lokal kita. Jadi gue tuh orang-orang udah pada ngerti hip hop lokal, gue sekali nggak ngerti. Gue nggak tahu Iwake yang mana orangnya. Serius, sampai diketawain gue sama orang-orang ini. Kalau anak-anak ada Daniel juga, ada ini. Serius tuh? Oh, zaman lu kerja sama Iser. Jadi teman-teman, ini saya mbak videografer juga. Dia kerja di Iser, lalu setelah sukses berkhianat ke saya. Terus gimana tuh? Ya, kalau pengenalan dengan hip hop, karena gue suka banget sama hip hop, musik hip hop. Gue tuh punya role model yang paling gue suka itu adalah Tupac Amaru Shakur. Gue demen banget musik-musiknya. Terus di sini kebetulan di 2006 gue tergabung dalam sebuah tim streetball, di mana salah satu pembuat tim streetball itu adalah Remonesa dari Sweet Martabak. Disitulah gue mulai kenal sama beberapa orang dari dunia hip hop kayak Dari Neo, terus Iwake, semua orang-orang di hip hop lokal Jakarta lah waktu saat itu. Upi saat itu tergabung di tim yang sama gue di tahun 2006. Gue tuh teman streetball berarti dia. Streetball, dan dia sempat All Star nasional juga Upi. AK-nya Lil Insane atau Best Kept Secret. Sama Rico berarti. Iya, sempat untuk jadi All Star Jakarta. Lu ikut juga? Gua di tahun itu gua nggak masuk All Star, Upi yang masuk. Dan makanya itu concern lu di hip hop. Di hip hop dan bola basket. Pokoknya kan banyak orang kayak mikir kok Upi dari followernya dikit kayak lu bilang,
Ya karena gue memang temenan baik sama Upi dan bukan karena dia seorang rapper, karena dia memang temen gue dari awal main basket bareng, kita tumbuh bareng-bareng. Soalnya gue tahu Mas Upi pada waktu dia ngisi di event gue Solveig itu justru dari Iser, yaitu sekitar Solveig di awal-awal 3 tahun lalu. Nah, Sir, Di SCBD. gue ingat yang pertama kali The Palace, Kicks the Rule, man. Nah, terus yang berikutnya, sebenarnya milenial akan tanya, sebenarnya apa yang lu lakuin sekarang? Gimana lu make money sekarang? Make money, jadi gua memang pertama masih ada Bedes Monkey. Yang kedua, gua untuk hobi juga gue bikin sebuah vlog tentang sneakers, di mana di situ puji Tuhan lah ada beberapa orang yang appreciate sama karya gua. Mereka ada kontrak gue untuk bikin sebuah acara lah. Terus gue juga memanage media sosial dari beberapa brand, dan gue ada ngedesainin beberapa brand juga untuk beberapa musisi di Indonesia. Musisi? Iya, salah satunya ada Upi tahun 13 dengan WSW, itu juga gue. Oh iya, yang kemarin lu branding ya? Yep. Nah, ini masih ke movement lu. Movement lu tuh sangat banyak, Sir. Gimana lu cara mengontrol movement lu satu-satu supaya nggak kepisah? Karena kan namanya pergerakan tuh kan butuh sebuah hal fokus ya. Yep. Dan lu tuh gerakannya ada di sneakers, ada di streetwear, ada di brand lokal, ada di musik, sampai akhirnya Westview di daerah Jakarta Barat. Yep. Ini gimana lu manage? Kalau gue sesimpel campaign itu tuh memang nggak dibuat, Tir. Campaign yang gue lakukan adalah benar-benar hal yang gue sukai, yang gue benar-benar percaya. Jadi ini berjalan benar-benar generik, benar-benar santai dan nggak ada beban sama gue. Jadi ya jalan aja. Kalau gue lagi mau ngebahas tentang hip hop, ya gue akan coba bahas di Instagram atau di mana atau di YouTube. Kalau gue lagi mau bahas sneaker ya gue bahas. Kalau gue mau bahas aktivasi jalanan ya gue bahas. Karena memang dasarnya gue suka. Gue memang udah cinta. Jadi udah kayak bukan dibuat sebuah campaign, tapi kayak udah kayak cuma ngobrol aja, Tir. Apa yang bisa lo ceritain ke kaula muda tentang Westview? Karena Westview itu kan awal mula adalah sebuah gerakan kalau nggak salah kumpulan musisi di daerah barat. Betul. Tapi sekarang jadi sebuah aparel yang lo branding. Itu arahnya kemana sekarang Westview? Okay. Westview sendiri, biar kawan-kawan kaula muda tahu deh. Nah, jadi Westwell itu sebenarnya kumpulan gue, Upi, teman-teman di Jakarta Barat. Basically mereka suka rap, nge-rap lah, jadi rapper. Gua itu punya pengalaman di retail, jualan. Nah ini anak-anak di Barat nih, gua tuh sempet ketemu Pi. Musik lu keren bro, baju lu katro, gue bilang. Ini orang emang kalau ngomong frontal, nanti kita bahas ya. Makanya gue bilang kayak baju lu katro amat gitu, ayo sinilah. Akhirnya gue diskusi, akhirnya setuju buat akhirnya gue balik ke Westwell, ngebantuin Westwell untuk nge-branding. Tujuan dari bikin Westwell ini jadi merchandise, jadi brand, dari merchandise jadi sebuah brand adalah supaya kita bisa dapat semuanya. Jadi misalkan yang denger musik UP, yang denger musik Westwell dan teman-teman dari Westwell semua bisa beli merchandise-nya. Yang lihat merchandise-nya dan nggak tahu musiknya bisa beli, akhirnya tahu. Cross marketing gitu. Cross ya? marketing gitu. Dan itu diterima baik. Dan untuk awal mulanya dari sekarang ini udah baru jalan sekitar 1,5 bulan, itu sangat baik sih gue bilang untuk start dari sebuah yang baru. Oke, terus yang berikutnya adalah ini tentang, karena ini biar kaula muda tahu, banyak kaula muda tuh takut sama lu di medsos karena lu garang banget. Lu sering nyenggol orang. Dan kita akan bahas dari emang lu sefrontal itu. Kalau misal, tapi emang yang lu senggol emang ada salah, hampir semuanya salah. Iya. Dan itu emang lu sefrontal itu atau emang lu dalam kondisi yang emang lagi emosional atau gak mood atau emang seperti itu lu dari dulu? Memang gua tuh orang yang meledak-ledak ya. Jadi gua lebih baik gua ngomong satu hal yang mungkin kurang enak didengar, tapi orangnya tahu langsung gitu loh, dibanding gua ngatain orang di belakang, capek gue. Jadi gua lebih baik kayak gitu aja. Di orang kalau lu tahu kasusnya yang nyikat orang tuh bener-bener diajak ketemu Bor. Lu pernah gak sih, ini gosip doang, ada salah satu netizen yang ngata-ngatain lu dan akhirnya lu tantang ketemu, itu bener atau enggak? Bener. Nah, itu ceritanya gimana Bor? Jadi gue lagi posting tentang apa ya? Gue lagi bikin vlog tentang vlog sama vintage. Tentang apa ya? Tentang satir streetwear di Indonesia lah gitu. Terus ada orang yang nggak suka, terus nge-DM gue via Instagram, ngajak gue ketemu. Tapi akhirnya ya udah, gue bilang ayo datang. Akhirnya nggak datang tuh. Terus gue ada ngepost apa lagi, dia komen lagi, ayo sini ketemuan, ayo. Gue ketemuan, tiba-tiba nggak datang lagi. Terus sampai akhirnya, iya bang saya minta maaf. Lah gue gitu? Bingung, belum juga lu ada salah. Ini Iser kalau lu tahu ya di medsos, bener-bener sefrontal itu men.
Kalau lo tahu Cipeng tuh ngegas, ini 2 kalinya. Makanya kalau lo tahu netizen ngecap gue ngegas, sebenarnya di atas langit masih ada langit. Ini ngegasnya luar biasa coy. Dan apakah lo tidak takut kalau misal orangnya lo gas tuh tiba-tiba UITE dan berakhir kayak shout out tuh kawan gue Jiringnya akhirnya kayak gitu? Kalau memang itu bisa dimasukkan ke dalam UU ITE, silakan laporkan. Silakan laporkan, buktikan, karena hukum itu pembuktian kan. Nah, tapi kalau memang tidak terbukti, jangan salahkan saya, nanti saya tuntut balik untuk pencemaran nama baik. Wah, siser. Anjir jadi takut kok anjing banget. Enggak. Pokoknya gue terbiasa untuk menyelesaikan masalah. Bukan masalah. Bukan dengan masalah. Tapi deh sebagai laki-laki aja. Jadro. Kalau lu mau nyelesain semua dengan literatur, dengan kata-kata dan bisa selesai, no problem. Kalau lu minta lebih, ya gue juga no problem. Nah ini pertanyaan tentang brand lokal. Tadi kan udah lu tahu berarti emang impactnya bisa gue katakan adalah lu salah satu orang yang emang bisa dikatakan the true influencer yang emang dari bawah banget sampai akhirnya bisa membangun skena di posisi level ini. Gue nggak bisa bilang gue punya impact yang besar, tapi gue cuma apa ya? Gue cuma jadi diri gue sendiri, ngomongin apa yang harus gue omongin. Kalau itu punya impact buat temen-temen, ya terima kasih. Tapi gue nggak bisa bilang kayak gue punya impact. Iya, berarti harus orang lain yang ngomong kan? Ya itu dia. Nah, salah satu tentang lokal brand, lokal brand. Kenapa lo tidak membuat brand lu sendiri untuk streetwear dan shoes? Baru nanti gue tanya yang bagian lain. Yang pertama adalah karena gue suka nge-review tentang beberapa sneakers. Ada dari sneaker mancanegara, sneaker lokal. Lu bayangin gak Tir kalau gue punya produk sendiri, terus gue kita bilang apa ya, mengkritik brand lain, itu kan gak etis. Oh iya benar. Jadi kesannya kayak apa namanya? Kesannya kayak lu ngejelekin orang lain untuk keuntungan diri lu sendiri. Makanya sampai udah lama banget gua nggak, sampai sekarang sih belum pernah punya brand sendiri. Padahal kan tawaran dari investor pasti banyak. Orang circle lu kan sebenarnya investor semua. Banyak. Lu tolak? Iya tolak. Karena gua nggak mau juga kerja apa ya, penuh beban gitu loh. Pembuktian kan itu, maksudnya waktu lu terima investor lu harus bisa buktiin dari penjualan dan lain-lain. Tapi nggak sejalan sama hati lu, ya ngapain kalau gua. Kalau yang berikutnya adalah gue lihat lu sempat kemarin collab sama beberapa brand ya. Beberapa brand. Salah satu yang paling viral itu adalah sepatu kampes. Nah sekarang gue tanya, sepatu kampes itu sangat-sangat viral. Dari pertama kali dia dihujat banyak orang, tetapi berkat sentuhan lu, gue bisa bilang ya, berkat sentuhan lu, sepatu kampes menjadi sebuah momok menakutkan di brand lokal yang tiba-tiba langsung naik bleng, dan akhirnya bisa gue bilang itu dia kerjasama dengan Kaisang. Nah sekarang gue mau tanya, sejauh apa lu sepatu kampes? Kenapa lu tertarik untuk membantu dia? Jadi lucunya adalah si ownernya sepatu kampes ini, si Ray, itu tuh sempat kehilangan Instagramnya. Sebenarnya sepatu kampes gue udah pernah lihat dari dulu waktu brand sebelah ngeluarin sepatu yang hijau tuh, dia bikin parodinya dan gua tuh udah sempet ngepost. Gue demen banget nih bercandaan yang kayak gini nih. Maksudnya dengan jokes rakyat yang nggak perlu jadi keren-kerenan, yang jadi ya udah, ini jokes kita, ini jujur sama diri kita. Dia akhirnya punya 40.000 follower, tapi di take down dengan laporan dari brand lain, katanya dia meniru dan lain-lain. Akhirnya Instagram ngeblok dia. Waktu itu akhirnya ownernya kontak gua di malam-malam. Jam berapa tuh Ray? Jam 12 malam Tir. Kamu tahu ownernya sepatu kampes? Jadi gini ya, yang mengatakan sepatu kampes dan kompetitornya itu satu owner. Nah ini ownernya kayak gini nih. Kayak tukang siomay bro ownernya bro. Kayak gini emang bener dia adalah orang dari kalangan grassroots juga. Hobinya berantem bro di jalan bro, jadi punya sepatu banyak. Udah gitu pakainya sepatu brand lain lagi. Nah ini terus gue mau tanya, apa alasan pada waktu itu lu ngangkat teleponnya kampes? Ya gue sebenarnya kalau beberapa orang mau ngobrol gue open, maksudnya kayak ada kendala. Ray juga cerita kayak, bang kita lah abis di take down. Kenapa? Karena ada kesamaan. Katanya ada kemiripan terhadap desain dan lain-lain. Sedangkan gua kebetulan orang yang backgroundnya tuh kuliah hukum sebenarnya. Dan gua ngelihat kayak hal seperti ini tuh udah banyak dilakukan. Udah banyak dari, ya kita bilang deh, oke, kita nggak usah ngomong brand lokal ya Tir ya. Dari Converse ngejiplak Rockets, dari Nike ngejiplak Onitsuka Tiger, dari Air Force One Bapesta ngejiplak Air Force One. Itu satu hal yang udah sebenarnya umum, nggak perlu diperbesar-besarkan. Tinggal gimana cara lu ngejual, tinggal gimana cara lu nampilannya di sosial media atau di marketing penjualannya. Tapi dia jadi korban dan dia akhirnya kayak menurut gue sih dia ada di titik kayak gimana ya, kayak pasrah Tir.
Kayak pasrah, gue ngeliat kayak anjir ini anak-anak yang lagi baru, anak-anak dari Surabaya yang lagi coba mau jualan, kok segininya sih? Padahal kalau dia jualan deh, misalkan deh Campes jualan deh, dia bisa jual 300 pasang. Apa artinya sama brand sebelah yang jual ribuan pasang sih? Nggak ada. Nggak ada artinya gitu loh. Terus Artinya. kenapa harus ganggu yang ini loh tempat makan orang loh. Nah dari situ kemarahannya sama masuk ke gua, kekesalannya sama, kekecewaannya sama. Akhirnya gue bilang oke deh, mau nggak kita lakuin satu kolaborasi yang gue bilang gue nggak jamin ini bisa laku atau apa, tapi gue yakin ada satu statement yang bakal gue bisa sampaikan. Tapi setelah lu masuk di Campes, kan lu bilangnya kolaborasi. Tetapi setelah lu masuk di Campes itu menjadi branding fitnya beda, cara kata-katanya beda, Nah ini dia. cara diggingnya bootleg beda. Apakah peran lu juga di situ? Jadi memang dari Campes sendiri kalau masalah tampilan sosial media mereka udah mengerti sendiri. Mereka udah mereka beberapa udah tahu cara ngedesain. Nah yang gue tampilkan justru adalah lebih insight di belakangnya. Contohnya, lu tahu nggak Ray, si Campes ya, owner Campes. Ray, lu tahu nggak bedanya bootleg sama parodi apa? Bedanya bootleg sama fake itu apa? Jujur pada awalnya mereka masih bingung. Apa ya? Gue masih nggak bisa. Nah itulah yang gue coba. Lu hari ini googling, lu cari, lu pelajari. Jadi gue orang yang lebih kayak ini loh bedanya. Trigger ya lu? Iya lebih Lu kasih kayak trigger doang? trigger. Kayak ini bootleg, ini fake, ini parodi. Ada batasannya nih. Bedanya apa batasannya? Contohnya kayak bootleg sama parodi. Batasannya di comedy situationnya kan. Ada unsur komedi di sepatu itu makanya disebut parody. Nah itu hal-hal kayak gitu yang akhirnya bikin mereka belajar, bikin mereka explore. Kalau buat kata-kata, gua nggak ngajarin tentang kata-kata, tapi gua lebih mensuggest, lebih enak kita kata-katanya seperti ini. Jangan sampai, udah itu banyak juga lah. Ini ownernya juga kan suka ngegas sebenarnya Tir ya. Tapi karena gua Ini persatuan orang ngegas semua, hobi berantem semua tapi punya brand. Hobi berantem punya brand. Udah perang aja, tawuran anjing lah. Ini kita hancurkan aja itu dia. semuanya. Ownernya suka ngegas, guanya juga emosian, iya kan? Yang beli tambah. Tapi akhirnya waktu kita ngeposting sesuatu dikatain sama banyak orang. Tapi untung yang ngingetin bukan gua, bukan Ray. Tapi Kemal Pahlevi. Makanya bingung gak lu? Orang paling gak jelas itu bisa ngingetin kita. Ngingetin gimana? Ngingetinnya gini, kan lu brand parodi ya, gak usah baper, biarin aja namanya komedi. Gue kayak, oh itu poinnya, itu kuncinya. Akhirnya yang baper justru brand utamanya bro. Betul. Nggak, dan itulah yang kita jadiin sesuatu hal yang bilang, oh kita nggak boleh baper. Ada satu momen memang kita ngebuat sesuatu yang bakal dibenci, so what? Lakukan aja yang terbaik mungkin. Terus gue sampai bilang sama Ray, yuk kita bikin yuk di desainnya ya, dari segi desain. Gue akan buat sesuatu yang nggak aman untuk diri gue. Mungkin akan ada laporan dari kepolisian atau lain-lain. Tapi gue pingin spirit yang ada mic-nya. Oh ya, tapi bentar lagi dibanting nih mic-nya. Terus? Gue pengen spirit yang ada di sepatu itu adalah benar-benar kejujuran dari gue loh, Tir. Jadi sepatu itu benar-benar gue masukin semuanya dari cerita dan apa itu benar-benar terjadi, benar-benar jujur, dan itu menurut gue hal paling mahal dari sebuah desain adalah kejujuran dari pembuatnya sebenarnya. Gokil. Tepuk tangan dong lu ownernya lu. Gimana sih? Nah terus kita udah tahu sejauh apa lu di Campes. Bisa lu katakan, gue katakan adalah lu kreatif director ya, salah satu kreatif consultant. Enggak sih, gue bantu-bantu aja. Bantu. Tapi kalau ditanya, kalau ada brand lokalnya in kolaborasi sama lu, apa lu ACC? Belum tentu. Buktinya kemarin ada satu orang yang tiba-tiba gini omongannya. Bang, gorengin brand gue juga dong. Lu apain tuh? Gue cuma bilang maksudnya gorengin, iya biar bisa laku. Terus lu jawab apa? Terus gue cuma bilang, lu kemarin kemana aja? Kenapa waktu gue bantuin dan tiba-tiba orang lihat terus minta bantuan gue gitu loh. Maksud gue kayak orang-orang seperti ini yang sebenarnya tumbuh di ekosistem kita. Yang cuma ngelihat lu dari luarnya doang, oh dia berhasil nih, dempet semua. Padahal mereka nggak tahu proses. Nggak tahu prosesnya, dan itu gue orang-orang paling geli itu yang paling geli. Dan gue nggak akan bantu brand-brand kayak gitu. Hati-hati loh kalau Isor udah geli, it means lu dipukulin. Kagak lagi lah. Oh enggak? Enggak lah. Nah terus yang gue tanya, lu bisa sebut gak berapa brand lokal yang lu bantu selain Campes? Untuk sepatu aja, jangan streetwear. Nggak bisa. Nggak bisa lu sebut? Nggak bisa gue, karena gue nggak punya. Gue cuma ngebantu ngasih input, jadi gue nggak pengen kayak gue kesannya kayak punya andil di sono, gue nggak mau. Gitu. Terus ini Campes kemarin akhirnya kena, gue cuma minta komen lu kan katanya ahli hukum. Bukan ahli hukum, gue belajar lu hukum. sempat belajar hukum. Dan ini menjelang akhir si Campes ini kan akhirnya
sempet ada apa namanya kasus di kehilangan HKI. Kehilangan HKI bukan kehilangan sih, karena si Campes. Jadi gua kasih tahu backgroundnya. Campes ini kan mulai dari anak-anak yang nggak ngerti hukum juga nih, cuma bocah-bocah yang pengen bikin sepatu dan jualan aja. Benar. Waktu pertama kali dia ngajuin, ya udah karena duitnya pas-pasan dia pilih dulu nih. Oh gua paten mereknya, gua paten logonya, dia lupa paten sepatunya. Desain industri bro. Iya kan, Iya. dia kelupaan karena maksudnya ya udah nanti kalau ada uang baru kita patenin kalau dapat untung. Nah kemarin terjadi bisa ketahuan patennya kita diambil orang lain adalah waktu kita akhirnya dapatkan udah jualan nih, wah duit lumayan, ya udah patenin lah. Pas dia ngecek ke paten, loh kok namanya orang lain. Buset. Dan baru dipatenkan tanggal 3 September oleh kompetitor lah kita bilang. Oleh saudara kompetitor berinisial KG. yang ternyata KG ini adalah owner brand yang dia bootleg. Nah lucunya adalah waktu pertama kali kita tampil sebagai si Campes Official ini, kita itu dibilang, oh maling lu, dasar lu, rendah lu, cuma bisa niru lu, maling lu. Itu paling banyak tuh kata-kata mungkin maling kali ya. Maling. Ya. Jadi ini ternyata maling yang dimaling. Maling yang dimaling. Jadi yang maling ternyata brand utamanya. nggak tahu. Red. Jadi asal lo tahu kalau lo cek di Ditjen Humham itu lo cek Campes itu atas namanya justru bukan pemiliknya Campes. Campes ada di level 35. Ya, tapi yang ngedaftarin adalah pemilik dari sepatu Kompas. Nah, yang langsung disebut. Jadi yang mendaftarkan Campes itu adalah ternyata pemiliknya sepatu Kompas. Nah, ini menjadi semakin panas tiba-tiba Kaisang komen. Nah, itu apa peran Kaisang? Putra presiden, Bos. Kita juga nggak ada yang tahu, Tir. Tiba-tiba dia bilang collab yuk. Dia yang baca, Rey. Itu gorengan apa gimana? Dia kan hobi receh bro. Sekarang dia nangkepin penipu online. Oh ya, lu lihat nanti 2 hari setelah vlog ini beredar akan ada penipu online ditangkap sama Kaisang. Itu clue dari gua ya. Info ring 1 bosku. Nah makanya baik main. Nah terus apakah isu Kaisang yang komen collab itu cuman pancingan clickbait atau emang bener realita bos? Kita nggak tahu awalnya. Kita pikir kayak cuma di positif kita adalah Kaisang mungkin pengen kasih dukungan lah ke kita. Dan kita juga sebenarnya masa iya sih Ray dia mau beneran. Ternyata di kontak sama Ray dan bener besok yuk janjian di kantorku. Sambel itu dia? Sambel itu beneran. Sambel itu akhirnya hari ini kan datang, makanya gue ajak, Tir, lu yang lebih kenal ajak. Jadi sebenarnya saya tahu pura-pura gak tahu aja. Jadi akhirnya si sepatu Campes ini mendapatkan ceramah dan nasihat dari Kaisang, dari beberapa lawyer, salah satunya Erik, dan dari Iser juga. Dan akhirnya keputusan akhirnya apa? Si Campes ganti logo, nuntut balik, ngajukan sanggahan atau ngalah atau gimana? Kita setuju untuk sepatu Campes ini memang akan kita rebranding aja. Biarin aja, kalau kita punya diinginkan sama orang lain, gue udah seneng banget ternyata apa yang kita buat diinginin lah sama orang lain, jadi kasih aja. Jadi lu kasih aja jadi berkat aja buat dia, kita bikin yang baru, yang lain yang bagus. Tepuk tangan ini. Dulu dicap maling, ternyata yang hasil setelah maling nyiptain cuan dimilikin lu ikhlas. Ikhlas aja. Itu kan bernilai ratusan juta. Itu manusia banget, itu realita, itu manusia. Tapi itu bisa miliaran. Iya. Ketika yang lain fans Campes itu rata-rata adalah grassroots, mereka tidak terima dan mereka mengajukan, "Ser, kenapa lu kalau dia tahu lu ngalah, mereka akan ngelawan. Kenapa lu ngalah?" Kita karena sekarang gini, Campes itu dibuat karena kita pengen menyampaikan sebuah statement. Dan statement kita di perilisan yang pertama gua rasa udah cukup diterima sama orang. Jadi lebih baik kita tinggalkan dan kita mulai aja yang serius yang lain gitu loh. Tapi kalau lu bilang berarti Campes next akan di rebrand. Namanya Campes kah atau lu bisa kasih clue? Kita masih rahasiakan karena kalau kita ngomong lagi ntar dipatennya lagi sama dia. Bingung kan kita? Bingung nanti kan. Yang gue tanya nih, lu bisa kasih sedikit pencerahan nggak buat teman-teman Kawula Muda? Sebenarnya bootleg itu apa sih? Bootleg itu sebenarnya lebih kayak sebuah seni sih sebenarnya. Jadi biasanya ada sebuah produk yang dia modifikasi sedikit, bentuknya mirip-mirip, itulah bootleg. Itulah bootleg. Kalau parodi ada unsur komedinya ditambahkan. Kalau fake dia membuat mirip banget seperti aslinya. Dan supaya berpikir orang-orang kalau itu adalah sepatu aslinya. Jadi tujuan dari counterfeit atau fake adalah menipu. Kalau orang netizen bilang lu riding wave-nya brand A, lu jawab apa? Apa yang lu jawab kalau misal temen lu sendiri ngomong ke lu, "Ser, lu gila lu, Ser, lu riding wave-nya brand A." Apa yang lu jawab ke orang ini? Si brand A riding wave ke tempat lain. Apa yang membuat kita nggak boleh riding wave ini? Gitu loh, maksudnya tiap orang punya caranya masing-masing, punya wave-nya masing-masing. Kenapa kalau kita lakuin kita disalahin? Kenapa yang lain boleh?
kapitalis banget gak sih? Oh iya bener. Ya nggak? Kenapa kalau company yang besar ngelakukan itu bisnis? Kenapa kalau kita yang bikin itu maling katanya? Insight lu keren juga ya. Sekarang gue mau tanya menjelang akhir nih pertanyaan singkat. Gue akan ngasih 2 pertanyaan kayak lu pilih salah satunya secara. Enggak, gue udah tahu pertanyaan itu ada 2 nama itu gue tahu tuh. Gak ada. Itu pasti KG sama siapa ya? Gak ada. Paling jahat. Gak dia Bor, dia pernah kerjain gue soalnya. Jadi di vlognya Prambors dan akan didouble dan ada di podcastnya Prambors dan akan didouble di vlognya Incipeng Witras nih. Gue mau tanya, ada 5 pertanyaan. Oke. Lu pilih Upi atau Iwake? Udah pernah ditanyain. Gak apa? Upi. Oh iya. I stick with my homie. Oke. Tuan 13. Tapi lu tetap respect sama Iwa. Iwa Tuhan cuy. Terus gue pilih kedua, Nike Blazer apa Nike SB? SB. Gue lebih pilih SB Dunk. Kenapa? Oh ya Nike Blazer ada SB juga ya. Blazer SB atau Nike SB Dunk? Ya SB Dunk. Why? Karena bentuknya gue lebih suka SB Dunk aja. Kalau Blazer keren doang nggak enak dipakai. Keren doang nggak enak dipakai. Streetball atau basket yang biasa? Streetball. Why? Streetball itu sama kayak satu hal yang nggak apa ya. Streetball itu perlawanan sama bola basket sebenarnya. Streetball itu dimana tempatnya lu bisa mengekspresikan semuanya tanpa batasan dari permainan bola basket. Mana yang pengen lu jadi sahabat jika ada pemilihan 2 orang ini? Jejo atau Haji Andoko? Loh Jejo loh bro, masuk podcastnya Deddy Corbuzier, legenda di driftingan. Ya kalau misalkan ada kesempatan di dunia ini disuruh Tuhan memilih, bro kamu milih 2 teman, Jejo atau Haji Andoko? Pilih berteman dan berbicara atau bercengkrama lah. Lu di tempat tertutup ada Jejo, ada Haji Andoko dan lu harus bercengkrama dengan salah satu. Lu pilih ngobrol dengan siapa? Haji Andoko. Wah, kayak gitu anjir. Terus pertanyaan terakhir nih. Yang pertanyaan terakhir adalah buat brand lokal atau jadi konsultan brand lokal? Jadi konsultan aja. Lu kenapa? Belum ada keberanian gue Tir untuk ngebuat brand lokal gue, jujur. Karena belum ini ya, maksudnya waktu lu mau menciptakan sesuatu kan berarti lu udah punya sesuatu yang lu pengen sampaikan gitu. Kalau gue untuk ngebuat belum ada, gue belum pikiran. Terus kemarin lu sempat di konten di feed, gue mau tanya, lu sempat ngupload kata-kata sepeda tapi mention Uus sama Jejo. Ayo, jelasin dong. Kagak, gue ngeledekin Uus doang itu. Anjir, tapi sebenarnya hubungan lu sama Jejo tuh gimana sih? Baik-baik aja kok, baik-baik aja. Tidak ada permusuhan kan? Tidak ada pertemanan. Tapi tidak ada permusuhan. Oh jadi clear as a bisnis doang? Iya bisnis aja. Kalau dia kasih gue duit banyak ya dia teman gue. Tapi kalau enggak ya udah. Terus sekarang lu bisa gak kasih giveaway ke kaula muda? Ada titipan brand lokal dari Westview mungkin. Lu bisa kasih pertanyaan nanti dijawab di Instagramnya Prambors. Anjir pertanyaan. Pertanyaan dari lu deh. Pertanyaan hadiahnya dari lu mau kasih apa? Hadiahnya kita bakal kasih 1 sepatu kampes. Ada 1 sepatu. Sama gue akan kasih 1 merchandise dari Westview. Berarti 2 ya? 2. Berarti ada 2 hadiah dari Babang Iser. Pertanyaannya simple. Pertanyaannya adalah, pernahkah Iser masuk tim All Star Streetball? Ya atau tidak? Lu jawab nanti di Instagramnya Prambors Podcast. Dan untuk 2 penanya, penanya pertama akan mendapatkan sepatu kampes, penanya kedua akan mendapatkan apparel Westview. Ini closing statement. Di akhir apa yang pengen lu kasih atau quote-quote tertentu buat kaula muda men? Pesen buat milenial sekarang bro. Nah pesen yang gue pengen sampaikan, ini sebenarnya statement gue waktu ngebuat sebuah produk gitu. Maksudnya banyak orang tuh ngerasa karena dia di level tertentu, mereka nggak bisa bikin sesuatu yang bagus. Mereka nggak ada di sebuah komunitas yang tertentu, mereka nggak bisa. Contohnya gini ya, sesimpel gini. Gue nggak ada duit nih bang, jadi gue nggak bisa keren. Gue tuh nggak punya duit nih bang, makanya gue nggak bisa gaul sama orang-orang yang culture lah istilahnya. Gue nggak punya duit nih, jadi gue nggak bisa punya pengaruh buat siapapun.
menurut gue itu stereotype yang harus kita break up bareng-bareng lah. Karena siapapun kita, dari manapun kita berasal, kita semua bisa ciptain keren gaya kita bisa jadi seseorang yang maksud gue yang bener-bener nyiptain sesuatu yang bagus versi kita. Anjir, tepuk tangan, ini semuanya Ramayana bro. Oh gitu? Iya, semua berhak keren. Aja. Tepuk tangan untuk Iser ya. Jangan lupa Kampes ya, dan hadiahnya lu dijawab di Prambors Podcast. Dan thank you banget Iser, episode kedua karena dia sudah memention beberapa kali, kita akan undang nanti ownernya Kampes. Next kita akan undang Mas Upi. See you on the next Local Issue with Dr. Tirta di Prambors Podcast dari Cipeng Flow. Thank you bosku.